Ya, terima kasih Pak Sudik. Ini saya tertarik dengan, maaf saya koreksi, saya tidak terlibat pada pembangunan, malah justru terlibatnya adalah bagaimana mengoperasikan. Oh, gitu. Jadi nyambung tadi dengan dari Pak Mayor tadi, bahwa iya kita sekarang sudah punya nih bangunan hijau, bangunan cerdas bahkan di SDLC. Nah, ternyata tantangan mengoperasikan itu lebih lebih apa ya, lebih lebih menarik, lebih besar karena terkait dengan perilaku. Jadi mungkin ini cerita sedikit terkait dengan SPLC. Nih, perkenalkan saya Farida. Ini kebetulan saya di sini, saya diundang sebagai chat lead, enggak ya? Saya bicara sebagai manajemen fakultas teknik. Jadi itu yang kemarin kami mendapatkan gedung, gedung labelingnya adalah gedung hijau dan gedung cerdas. Jadi di UGM, di salah satu gedung di UGM ini. Nah, ini cerita apa sih kendala tantangan-tantangan kami pada saat kami mengoperasikan itu. Next. Oke, jadi UGM itu punya 10 gedung hijau. Dan salah satunya adalah gedung Smart and Green Learning Center yang ada di Fakultas Teknik. Jadi di antara gedung-gedung yang lain, gedung SGLC itu didesain platinum dari prinsip, direncanakan platinum, dan sekarang pada proses sertifikasi EDGE, dan mempunyai beberapa elemen bangunan cerdas. Makanya judulnya adalah Smart and Green ini lebih paling tinggi ya Bu Tami ya, paling tinggi di antara 10 gedung yang lain. Karena 10 gedung lain itu standarnya masih gold, nah kami mendapatkan platinum. Seperti itu. Nah, eh, jadi SGLC ini berdiri di tanah di 6.700 meter persegi, terdiri dari 11 lantai. Jadi lantai pertama itu adalah lantai aktivitas mahasiswa terbuka, tapi sekarang sudah sebagian alih fungsi sebagai kantin terbuka, ini nanti salah satu perilaku. Kemudian lantai duanya administrasi dan layanan, lantai tiganya kami ada ruang meeting dan auditorium yang disewakan. Kemudian lantai 4 sampai dengan 11 itu adalah ruang kelas yang difungsikan sebagai pembelajaran bersama semester 1 sampai dengan semester 4 semua program studi. Jadi impian kami bahwa kalau kuliah bersama-sama, sekat ilmu antar departemen akan berkurang, bisa saling berdiskusi dan sebagainya. Selain ruang kelas di beberapa spot itu ada co-working space yang bisa dimanfaatkan diskusi antar prodi, antar jurusan dan sebagainya di SDAJ itu. Nah, eh, target desain bangunan hijau itu eh, adalah ada energy saving 42%, ada water saving itu 89%, dan green area 16%. Nah, kalau misalnya kita urai sedikit terkait beberapa kriteria bangunan hijau, di bangunan hijau kami dari sisi tata tempat guna lahan, area hijau kami memang 13% dari luas area tanah, di mana 72% itu adalah tajuk vegetasi. Kemudian di situ tersedia akses pejalan kaki dengan kanopi vegetasi. Lokasi kami adalah lokasi strategis di beberapa fasilitas umum di sekitarnya, ada sekitar 12-an fasilitas umum. Kami punya transportasi publik, ada bis listriknya UGM, dan kemudian manajemen lintasan dengan teknologi longsor ponnya. Kemudian dari kriteria efisiensi dan konservasi energi, jadi bangunan ini dibangun dengan desain OTTV sampai mencapai 20 watt per meter persegi, itu sangat kurang dari standar ya, 35 watt per meter persegi. Jadi kami diuntungkan karena memang bangunan SGLC ini sisi memanjangnya menghadap utara selatan, sehingga memungkinkan didesain dengan bukaan yang lebar dan pencahayaan alami bisa masuk sekitar 43%. Kemudian di situ juga kami menggunakan peralatan hemat energi, baik baik dari sisi pengkondisian udara maupun lampu. Kemudian ada kontrol lampu, sebenarnya ada kontrol HVAC, ada energi monitoring system, dan kami ada solar panel sebesar 62,4 kW peak yang terpasang di sana. Dari kriteria konservasi air, siklus air didesain untuk dapat memanfaatkan air alternatif berupa tampungan air hujan,
Kemudian ada air daur ulang, saniter, hemat air sampai dengan 78%, ada pengukuran energi air, dan secara perhitungan konsumsi air itu hanya di sekitar 11% dari baseline konsumsi air yang umumnya gedung-gedung berjalan. Nah, kemudian dari sisi kesehatan dan kenyamanan ruang, di situ ada pengendalian terkait visual komfort, thermal komfort, ada instalasi udara bersih, ya kan? Dan tentunya karena memang bukaan-bukaan lebar, itu pandangan keluar sangat nyaman sekali. Jadi kalau pagi hari ngajar, itu bisa lihat Merapi. Nah, itu indahnya di situ. Bagi yang mengajar, kalau mahasiswanya ada dosennya ya, tapi kalau yang mengajar itu Merapi. Jadi gitu. Kemudian dari sumber dan siklus material, poin yang diambil adalah kita menggunakan bahan refrigeran dan bahan pemadam kebakaran dengan bahan non-OGS yang ramah terhadap lingkungan. Kemudian dari manajemen lingkungan bangunan ada pengelolaan sampah yang sudah kita rencanakan dengan memanfaatkan TPS kawasan. Ini awalnya ya, TPS kawasan, TPA Piungan, dan UGM itu ada yang namanya RIDU ya, dari di situ. Nah, kemudian dari sisi bangunan cerdas, kalau kita merujuk pada standar teknis dan penilaian PGC Kementerian PUPR, SGLC itu punya 16 elemen bangunan cerdas, 13 dari 16 elemen bangunan cerdas. Jadi di situ ada macam-macam elemen bangunan cerdas, disertai dengan berbagai macam sensor yang terpasang, sampai dengan sensor akselerometer itu ada. Dan sebenarnya akselerometer itu tidak ada pada elemen PGC karena mungkin kebutuhan penelitian ya, karena memang bangunan ini harus didesain tahan gempa. Nah, jadi itu karena memang pendananya adalah pendana yang wajib, itu syarat desain harus tahan gempa gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian di situ juga kami punya yang namanya building management system yang terpasang. Dari building management system memungkinkan kami untuk memantau dan mengontrol operasional bangunan dan mengontrol kondisi-kondisi di dalam bangunan. Itu yang ada di SDLC. Nah, tantangannya apa dalam operasional? Jadi kami menempati bangunan ini itu di pertengahan 2022 setelah pandemi COVID. Jadi selama pembangunan relatif kami tidak tahu proses pembangunannya. Jadi kami langsung disuguhi ini loh bangunan cerdas, bangunan hijau. Ya kami sebagai manajemen jujur aja bangun ini terus bangunannya diapakan? Gitu. Ya, karena memang kan kami tidak terbiasa hidup dengan teknologi seperti itu atau teknologi bangunan hijau dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat bahwa yang namanya sistem bangunan itu dipengaruhi oleh selumpuhnya fasadnya, utilitas bangunan yang terpasang, iklim di mana bangunan itu terjadi, dan tidak lupa memang penghuni dan perilakunya. Itu memang sangat mempengaruhi sistem yang ada di bangunan. Nah, tantangan ini adalah masih beberapa yang saya sajikan di sini, tantangan yang terjadi yang harusnya dioperasionalkan sesuai dengan bangunan hijau, tapi kenyataannya tidak bisa kami operasionalkan. Yang pertama adalah silo. Jadi ini memang kasus yang banyak terjadi pada bangunan hijau yang tinggi, silo. Karena memang dalam desain silo itu susah sekali terkuantisasi. Silo akhirnya merasa namanya vertical plane. Kemudian yang kedua, iklim panas. Jadi Jogja akhir-akhir ini, setahun 2 tahun ini memang tapi tidak hanya Jogja ya, itu panas sekali. Sehingga yang kami rasakan adalah setting 25 derajat Celcius di dalam desain itu tidak cukup. Jadi kami sering ditegur oleh timnya Butami, tim hijau UGM. Jadi ini harus 25 derajat. Oh tidak bisa, kami merasa kepanasan. Ya kan? Apakah kami salah? Ya tidak, karena kan konsep di bangunan hijau itu adalah kenyamanan penghuni, itu juga salah satu tujuan kita, gitu kan ya. Jadi di situ tidak bisa kita memaksa bahwa penghuni harus ikut di 25 derajat Celcius, kita tidak bisa maksa. Mau tidak mau adalah kita turunkan 25 derajat. Sebenarnya di sana itu ada ventilasi alami, tetapi ventilasi alami tidak bisa dengan gampang kami buka, kami tutup. Alasan pertama, 2 hari kami pakai SGLC, isu kesehatan mental. Jadi mahasiswa sekarang, isu kesehatan mental dipakai karena tinggi 11 lantai. Ini adalah bangunan tertinggi di UGM ya, SGLC itu 11 lantai.
itu dimanfaatkan, mau dimanfaatkan. Nah, terus akhirnya kebijakan impulsif tutup. Jadi udah tutup dulu. Tapi sekarang kita sudah bisa mengatasi itu. Tapi justru tantangan terbesar, tantangan dari ventilasi itu kan tidak bisa dibuka terus-menerus ventilasi alami. Karena kalau angin, pertama harus ada angin jelas, ya kan. Tapi kalau anginnya besar di lantai-lantai paling atas itu membuat malah tidak nyaman. Apalagi kalau kondisi itu panas di luar, panas konveksi akan masuk ke dalam, membebani beban AC. Jadi sebenarnya masalahnya adalah bagaimana caranya kita bisa mengatur kapan dia dibuka, kapan dia ditutup, kapan setting suhu itu bisa direndahkan dan kapan setting suhu itu dinaikkan, kapan vertical blade-nya ditutup dan kapan itu dibuka. Sebenarnya intinya adalah seperti itu. Itu adalah bangunan cerdas di situnya sebenarnya fungsinya. Belum lagi tantangan-tantangan perubahan fungsi ruang. Yang tadinya ruang itu didesain hanya 70, ternyata dipakai untuk 100 orang. Dan itu tidak bisa kami kontrol karena memang pada sebelumnya kami analisis untuk kuota mahasiswa tidak mempertimbangkan adanya ruang di SDLC ini. Nah, apalagi terus sekat-sekat kamar, desain itu adalah open plan, tapi kadang-kadang kita butuh privasi sehingga disekat-sekat dan sebagainya. Belum lagi masalah sampah. Sampah TPA Piyungan ditutup. Jadi mau tidak mau kami bagi ini diapakan di sampah yang ada di SDLC. Ini tantangan-tantangan kami yang ada di SDLC. Nah, tadi, oke, berarti memang manajemen bangunan yang tepat itu diperlukan untuk kita bisa mengoperasionalkan bangunan hijau. Nah, maka di situ perlu aksi manajemen yang tepat. Aksi manajemen tadi bisa berupa kebijakan-kebijakan dari manajemen bangunan ataupun teknologi. Dan aksi manajemen tetap itu tentunya berdasarkan karakteristik dari setiap bangunan. Jadi mesti tadi Pak Alif bangunannya adalah stadion akan berbeda tentunya kalau misalnya dengan bangunan SDLC yang dipakai oleh 4.000-5.000 mahasiswa. Jadi seperti itu. Itu harus tepat di situ. Nah, sebenarnya kami tadi itu sudah punya yang namanya SGLC itu sudah disebut bangunan cerdas dengan yang memiliki BMS. Mungkin sedikit review saja. Ini kalau dosen itu pasti merujuk teori ya Pak ya. Itu memang kayak gitu lah. Jadi yang namanya apa sih BMS yang terpasang di tempat kami itu? Jadi BMS itu merupakan suatu sistem terpusat yang dirancang untuk memantau, mengontrol, mengelola fasilitas yang ada pada bangunan sehingga terjadi optimasi antara performansi dan efisiensi energi bangunan. Dan harusnya kalau BMS itu, sistem manajemen bangunan itu bisa berguna dengan tepat, maka bangunan itu bisa menjadi bangunan cerdas. Nah, cuma ini adalah review. Jadi bangunan cerdas. Kalau saya katakan, kalau SDLC itu masih bangunan pintar. Nah, bangunan pintar itu adalah bangunan yang memanfaatkan teknologi modern. Tapi kalau sudah bangunan cerdas, ukurannya sudah dampaknya. Seukurannya sudah bagaimana dia responsif terhadap pengguna, terhadap lingkungan, dan sebagainya. Nah, saya katakan seperti itu karena eh, tadi, apakah sistem manajemen bangunan sudah bisa kami manfaatkan tadi untuk kebutuhan-kebutuhan kalian tadi? Saya katakan masih belum. Karena di DSGLJ meskipun teknologi sudah terpasang, fungsi pemantauan dan pengendalian belum dapat kami lakukan dengan tepat. Alasannya yang pertama adalah fungsi pemantauannya. Jadi begitu kami tahu bahwa ternyata beberapa pemantauan sensor-sensor terpasang itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi misalnya sederhana sekali sensor okupansi yang dipasang untuk suatu ruang yang aktivitasnya aktif. Sehingga kalau untuk rapat ya mati sendiri pasti. Nah, itu satu contoh yang kecil. Dan juga tidak semua ruang terpasang. Karena memang banyak ruang di dalam SDLC itu sehingga memang kalau untuk BMS yang bagus itu semua sensor terpasang. Makanya yang namanya BMS itu mahal. Nah, kemudian yang kedua, eh, kami tidak bisa mengakses sistem dengan bebas. Artinya gini, pada saat kita bicara kontrol
kita akan membutuhkan tuning-tuning yang tepat sesuai dengan aktivitas bangunan kami, ya kan? Yang kami bayangkan, kami bisa setting, tuning, kontrol-kontrol yang terjadi. Misalnya, oh ternyata lampu ini nyaman di sini, suhu ini nyaman di sini. Itu kami sesuaikan dengan karakteristik bangunan dan kami tidak bisa mengakses itu. Kenapa? Karena kami sangat tergantung dengan vendor. Itu yang terjadi. Jadi begitu kami ingin setting, kami harus memanggil. Begitu kami setting, kami harus memanggil. Dan itu bagi kami adalah keterbatasan. Karena apa? Karena bagaimanapun juga pendanaan universitas tidak sebesar sebesar mungkin di luar. Jadi itu, dan itu bukan suatu hal yang murah. Jadi akses kami, karena kami tidak menguasai teknologi di dalamnya. Nah, itu tantangan terbesarnya. Nah, tapi mungkin itu kenapa UGM menaruh Smart and Green Building-nya di Fakultas Teknik, supaya kita melakukan riset di situ. Jadi kami akhirnya memang dengan adanya SDLG tertantang untuk melakukan riset-riset terkait dengan sistem manajemen bangunan. Bahwa sebenarnya kita bisa kok membuat sistem manajemen bangunan itu yang murah. Kita tidak perlu kok memasang semua sensor di suatu ruangan, ya kan? Kita bisa kok menggunakan peralatan-peralatan dengan teknologi teknologi yang ada di Indonesia. Nah, itu riset-riset yang kami kembangkan. Ini adalah sebagian kecil dari riset-riset Fakultas Teknik terkait dengan sistem manajemen bangunan. Tapi tentunya ada riset-riset yang lain yang tidak sempat saya masukkan di slide ini. Nah, selanjutnya dengan kondisi seperti itu, apa yang kami lakukan? Nah, alhamdulillah UGM menerbitkan ini, panduan operasional dan pemeliharaan gedung UGM. Kami melakukan operasional dengan apa yang kami bisa. Jadi UGM itu menerbitkan buku ini agar harapannya bahwa kami bisa mengoperasikan bangunan yang hijau menjadi tetap hijau dan bangunan existing menjadi lebih hijau. Jadi ada dua panduan, yaitu untuk bangunan baru hijau agar tetap hijau dan bangunan existing agar bisa menjadi hijau. Karena memang kalau kita bisa, dalam bayangan saya pribadi ya, sebenarnya bangunan hijau itu tidak hanya untuk bangunan baru. Kalau kita bisa lebih menghijaukan bangunan existing, itu potensi penghematan energi besar sekali itu ada di situ. Tapi kebanyakan kita fokus pada bangunan baru, itu di situ. Nah, berdasarkan ini, kami melakukan aktivitas, kami mendidik SDM, kami mengedukasi sivitas akademika yang ada di Fakultas Teknik. Dan kami rajin melakukan pemantauan, karena kalau nggak rajin, kami ditegur oleh UGM. Pemantauan itu bisa manual, bisa kami manfaatkan sistem yang ada. Ada pemantauan konsumsi energi, kenyamanan pasca huni, pemantauan air, sampai dengan pemantauan sampah. Kami mendigitalkan pemantauan sampah. Jadi kami buat sistem dari timbangan digital sampai masuk ke server. Dari situ kamu bisa memantau bahwa ini sampah terbesarnya di mana ini? Apa sampah organik, apa organik atau B3, dan sumbernya dari mana? Dari unit mana? Jadi kami langsung tahu bahwa oh departemen ini kok sampahnya kok banyak sekali. Nah, langsung kami bisa tegur dan kami bisa melakukan kebijakan-kebijakan lanjutannya. Kemudian di situ ada portal yang menghitung juga berapa sih kendaraan yang masuk pada Fakultas Teknik. Itu kami lakukan untuk kebijakan parkir. Jadi dan sebagainya. Itu kami pantau terus-menerus dan itu memang harus kami lakukan. Nah, dari hasil pemantauan ini, kami buat yang namanya kebijakan-kebijakan yang ada di Fakultas Teknik. Ada kebijakan hemat energi dan air, portal kendaraan, kemudian masalah sampah. Kami semenjak TPA Piungan itu tidak bisa menerima, kami melakukan pemilahan dan pengolahan sampah mandiri di Fakultas Teknik. Tidak kami, jadi sampah dari Fakultas Teknik tidak kami keluarkan. Dengan cara apa? Dengan cara pertama adalah bagaimana menekan sampah yang tidak organik. Edukasi. Kami menggunakan larangan penggunaan plastik sekali pakai di Fakultas Teknik. Dan kita edukasi dengan tumbler dan sebagainya. Gitu. Kemudian dari situ itu yang memang yang terakhir ini paling banyak kami lakukan adalah di sampah, karena memang ini masalah yang kita hadapi. Masalah yang di depan mata adalah sampah. Itu banyak sekali terkait dengan sampah. Meskipun kebijakan-kebijakan itu banyak sekali apa ya
protes dari semua aktivitas akademik yang tadinya gampang sekali membeli makanan dari luar masuk ke Fakultas Teknik, sekarang sudah kami larang. Yang tadinya gampang sekali untuk konsumsi rapat, kami larang. Jadi botol-botol seperti ini sudah kami larang. Ini tidak boleh ya, ini kalau di Fakultas Teknik pakai botol kemasan sudah tidak boleh. Kami sudah larang itu. Nah, kemudian dan di satu sisi tantangannya adalah edukasi. Jadi kebijakan edukasi ini sampai bawah, kami sampai bawah, kami angkat sebagai kebijakan zona integritas Fakultas Teknik di 2022-2023, edukasi terkait dengan SHE. Jadi edukasi kami lakukan baik media sosial maupun digital, kami punya Instagram, kami punya Videotron, kemudian di tempat-tempat strategis, dan di kegiatan-kegiatan kampus. Itu kami edukasi. Ini adalah salah satu contoh di kegiatan mahasiswa baru, kita konsumsi tanpa adanya kemasan. Jadi langsung menggunakan piring, kemudian tanam pohon bersama dan sebagainya. Sampai kami juga tekankan kebijakan terkait dengan lingkungan ini, itu melalui ucapan selamat Idul Fitri ke semua mitra kami. Jadi ini adalah salah satu contoh video. Ini bisa dilihatnya dari mana? Nah, nggak apa-apa, cuma biar kehidupan terus berjalan. Manusia terus saja punya keinginan. Permintaan kepada alam pun tidak pernah berhenti. Dan alam pun masih saja terus memberi. Hingga ada dampak yang lambat laun kita rasakan. Perubahan iklim, suhu berubah drastis, dan berbagai bencana yang tak terduga. Banjir masih menggenangi sejumlah kawasan di Pantura, Jawa Tengah. Cuaca ekstrim yang ditandai dengan tingginya intensitas hujan menjadi salah satu penyebab jebolnya tanggul sungai di beberapa daerah yang akhirnya memicu banjir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi hingga tanggal 20 Maret 2024. Sebagai insan teknik, kita harus turut mengambil bagian dalam memperlambat perubahan iklim. Ya, kita semua harus ambil bagian untuk mengendalikan perubahan iklim, tanpa terkecuali. Mulai dari diri sendiri dan sekarang. Mari manfaatkan energi secara bijak agar tidak semakin membebani. Meningkatkan pemanfaatan kendaraan listrik sebagai wujud peran serta mendukung proses transformasi energi. Penerapan pembatasan lalu lintas kendaraan untuk turut serta berperan mengurangi emisi. Jaga dan rawat sumber air, serta gunakan air secukupnya, seperlunya, semestinya. Turut mengurangi sampah, serta memilah dan membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan bumi adalah tugas kita bersama. Kepedulian pada alam dimulai dari hal sederhana namun konsisten. Perubahan iklim menjadi bukti bahwa kesalahan kita bukan hanya dengan sesama manusia, namun juga pada alam semesta. Bukankah kita masih ingin melihat dan mewariskan hijaunya bumi, bersihnya air, segarnya udara pada anak cucu kita? Mari
jaga dan rawat satu-satunya bumi yang kita miliki. Satu sarana kemitra-mitra kami yang kami bungkus dengan dengan model edukasi. Jadi seperti itu. Ya.